Selamat pagi menjelang siang anak-anak, kita masuk kembali ke sesi 2 ya. Sesi 2 untuk pra 2 Anda teh kebagiannya B, betul? Betul, Bu. Iya, Bu. Oke, berarti kayak tadi ya, mulai lagi dari nomor absen 1. Kalau ada berita Caitlin udah bisa itu tolong kasih tahu, tapi kalau misalnya belum Saya bisa, Bu. sudah non? Sudah. Atau kalau gitu yang 1 dulu ya, yang 1 dulu, nanti kalau sudah baru masuk ke yang 2B, oke? Selamat pagi, Ibu Ida dan teman-teman. Hari ini saya akan menjelaskan soal nomor 13. Lanjut, Sam. Jadi soalnya itu alasan dilarangnya melakukan hal seperti pada gambar adalah yang pertama menyebabkan erosi, dapat menimbulkan pencemaran air, menurunkan kadar oksigen, meningkatkan kadar karbon dioksida terlarut, atau mematikan semua biota air. Lanjut. Jadi jawabannya adalah D, mematikan semua biota alam. Karena terlihat dari gambar bahwa orang itu menuangkan cairan sianida yang berwarna putih di terumbu karang agar menenangkan dan dapat menangkap ikan yang sudah pingsan. Menaruh cairan sianida di terumbu karang ini itu dapat merusak dan membunuh terumbu karang serta ikan yang telah ditangkap pun mati setelah panen. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Oke, kalau gitu silahkan yuk kita lanjutkan ke arah 2B. Oke, Bu. Yang share tetap Sam. Iya, Bu. Sam. Oke. Selamat pagi, Bu Ida dan teman-teman. Sekarang saya akan menjelaskan soal pertama untuk pra 2B, pra 11B ini. Soalnya, perhatikan gambar berikut. Di antara pernyataan ini yang menunjukkan nama organ yang diperbesar pada gambar dan fungsinya paling tepat adalah A. Alveolus, melembabkan dan menghangatkan udara yang masuk. B. Trakea, menyaring udara, debu ataupun kotoran yang masuk. C. Bronkus, menyalurkan udara pernapasan ke paru-paru. D. Laring, saluran udara yang terletak di bagian bawah trakea. Atau E. Alveolus, tempat terjadinya difusi gas pernapasan. Jawabannya adalah E. Alveolus, tempat terjadinya difusi gas pernapasan. Gambar tersebut menunjukkan sebuah alveolus. Alveolus ini berfungsi sebagai tempat pertukaran dan difusi oksigen dan karbon dioksida. Ini dilakukan dengan melepaskan karbon dioksida ke alveoli dan menyerap oksigen dari bronkiolus. Selamat pagi, Bu Gida dan teman-teman. Sekarang saya akan membahas materi kelas 11 yang soal 2B. Lanjut, Sam. Soalnya, ketika kita naik pesawat terbang, maka telinga kita terasa sakit karena adanya perbedaan tekanan udara. Bagaimanakah pada gambar telinga berikut ini yang berfungsi menyimbangkan tekanan udara tersebut? A1, B2, C3, D4, E5. Lanjut, Sam. Nah, di sini bisa kita lihat di gambarnya itu ada angka 1 sampai 6. Untuk yang gambar 6 itu gendang telinga, fungsinya untuk menghantarkan getaran suara dari udara menuju tulang pendengaran di telinga bagian dalam.
Nah, terus untuk yang gambar nomor 1 itu tulang martil, fungsinya untuk menghantarkan getaran suara dari gendang telinga ke tulang landasan. Nomor 2, gambar 3 saluran setengah lingkaran, itu alat untuk mengetahui posisi tubuh dan menjaga keseimbangan. Untuk nomor 3 itu gambar saraf pendengaran, fungsinya untuk mengumpulkan data pendengaran yang diterima untuk dikirim ke otak agar dapat diproses lebih lanjut. Yang keempat, gambar rumah siput atau koklea, fungsinya untuk mengubah bunyi dari getaran mekanis menjadi sinyal yang akan dikirimkan ke otak melalui saraf pendengaran. Kemudian yang terakhir, nomor 5 itu adalah Eustachius, fungsinya untuk menyeimbangkan tekanan udara di dalam telinga dengan tekanan udara di luar tubuh. Lanjut, Sam. Sehingga kesimpulannya, bagaimanakah pada gambar telinga berikut ini yang berfungsi menyeimbangkan tekanan udara? Jawabannya next, Sam. Jawabannya yang 5. Next. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Selamat pagi, Bu Ida dan teman-teman. Saya Feby dari 12.4 absen juga akan membahas soal biologi. Selanjutnya. Jadi pertanyaannya, Andi tanpa sengaja menyentuh panci panas saat ia memasak air. Secara cepat, ia menarik tangannya menjauhi panci. Mekanisme yang sesuai dengan peristiwa tersebut adalah, selanjutnya, A. Impuls ke reseptor, ke saraf sensor, ke otak, lalu motor, lalu efektor. B. Impuls, lalu otak, lalu reseptor, lalu saraf sensor, lalu motor, lalu efektor. C. Efektor, lalu motor, lalu sumsum tulang belakang, lalu saraf sensor, lalu reseptor, lalu impuls. D. Impuls, lalu sumsum tulang belakang, lalu reseptor, lalu saraf sensor, lalu motor, lalu efektor. Dan E. Impuls, lalu reseptor, lalu saraf sensor, lalu sumsum tulang belakang, lalu motor, lalu efektor. Selanjutnya, pembahasan. Lanjut. Gerak refleks. Gerak refleks itu merupakan gerakan yang tidak disengaja atau otomatis terhadap suatu rangsangan. Hal ini adalah cara tubuh menyampaikan informasi secara tidak sadar. Hantaran impuls pada gerak refleks itu mirip seperti pada gerak biasa. Bedanya, impuls pada gerak refleks tidak melalui pengolahan oleh pusat syaraf, yaitu otak. Neuron di otak hanya berperan sebagai konektor saja. Ada 2 macam neuron. Konektor yaitu neuron konektor di otak dan di sumsum tulang belakang. Nah, ketika tangan tanpa sengaja menyentuh benda yang panas seperti wajan panas atau api, tubuh secara otomatis menarik tangan dari sumber panas tersebut. Dalam proses inilah tidak terlibat kesadaran karena tubuh secara spontan menghindari bahaya. Gerakan ini yang dimaksud dengan gerak refleks. Nah, mekanisme gerak refleks itu terjadi ketika adanya rangsangan yang diterima oleh sel syaraf. Walaupun setiap gerakan pasti terjadi karena juga berasal dari sel syaraf. Gerakan refleks terjadi secara tiba-tiba. Selanjutnya, mekanisme perjalanan impuls pada gerak refleks itu yang pertama rangsang, kemudian reseptor, kemudian neuron sensorik, kemudian konektor, yaitu otak atau sumsum tulang belakang, kemudian neuron motorik, dan yang terakhir itu efektor. Selanjutnya. Jadi, mekanisme yang sesuai dengan peristiwa Andi tanpa sengaja menyentuh panci panas saat memasak air adalah, selanjutnya, yang E, impuls, kemudian reseptor, kemudian saraf sensor, lalu sumsum tulang belakang, lalu motor, dan yang terakhir efektor. Selanjutnya,
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, selamat pagi Bu dan teman-teman. Saya Anselis Patrick akan melanjutkan untuk membahas soal yang nomor 4. Next. Next. Soal nomor 4, terdapat gambar mata, dan soalnya perhatikan struktur mata di atas. Bagian mata yang bertugas memfokuskan bayangan benda agar terjatuh di retina adalah 1, 2, 3, 4, atau 5. Next. Dan berikut ini adalah perbesaran gambar matanya. Next. Sekarang, apabila kita bandingkan gambar mata pada soal dengan anatomi mata sederhana, maka dapat kita melihat bahwa nomor 1 itu merupakan kornea, nomor 2 itu adalah iris, nomor 3 menunjukkan lensa, nomor 4 itu menunjukkan retinanya sendiri, dan yang kelima itu merupakan saraf optik. Nah, setelah mengetahui apa saja bagian-bagian yang ditunjukkan pada mata, kita tinggal mencari fungsinya saja. Fungsi dari kornea itu adalah untuk membiaskan atau membelokkan cahaya yang masuk ke dalam mata. Yang kedua, iris berfungsi untuk menyesuaikan jumlah cahaya yang masuk dengan mengubah ukuran pupil. Dan kemudian lensa berfungsi untuk memfokuskan atau membelokkan cahaya ataupun bayangan benda agar jatuh pada retina. Dan retina itu berfungsi untuk mengubah cahaya yang diterima menjadi sinyal saraf, dan saraf optik itu berfungsi untuk menerima sinyal saraf itu dan meneruskannya kepada otak. Next. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa jawaban untuk soal nomor 4 ini adalah 3 lensa. Next. Sekian, terima kasih. Selamat pagi Bu Ida dan teman-teman. Nama saya adalah Regina Chandra dari kelas 12/4 absen 5. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu soal materi kelas 11 bagian 2 mengenai sistem reproduksi. Next, Sam. Pertanyaannya adalah, alat reproduksi pria yang berfungsi sebagai saluran kelamin yang berasal dari kantung semen dan saluran untuk membuang urin dari kantung kemih adalah A. Skrotum, B. Penis, C. Testis, D. Uretra, dan E. Vas deferens. Next, Sam. Nah, sebelumnya untuk menjawab pertanyaan ini kita harus mengetahui struktur dan fungsi dari alat reproduksi pria. Yang pertama ada penis. Penis itu sebagai alat kelamin, tempat saluran kencing dan saluran sperma. Kemudian ada testis untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Kemudian ada skrotum untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Kemudian ada epididymis sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Kemudian ada vas deferens untuk menghubungkan epididymis dengan uretra. Next, Sam. Nah, kemudian ada uretra sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Perlu kita perhatikan pada bagian ini di gambarnya, itu penis dan uretra itu hampir sama ya si letaknya. Nah, penis itu kayak yang bagian luarnya, uretra itu saluran di dalamnya. Jadi jangan sampai ketuker gitu. Kemudian yang G ada vesicula seminalis untuk menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Kemudian ada kelenjar prostat untuk menghasilkan cairan bersifat asam. Kemudian ada kelenjar Cooper atau bulboretra untuk menghasilkan lendir dan cairan bersifat basah. Next, Sam. Maka kesimpulannya, alat reproduksi pria yang berfungsi sebagai saluran kelamin
yang berasal dari kantung semen dan saluran untuk membuang urin dari kantung kemih adalah uretra. Sekian present dari saya, terima kasih. Ya, halo, selamat pagi Bu Ida dan teman-teman. Hari ini saya akan menjelaskan soal 11B yang nomor 6. Next slide. Nah, jadi soalnya itu ada gambar kotak. Ditanyanya bagian yang ditunjukkan oleh huruf F adalah berfungsi untuk opsi 1 otak tengah, mengatur refleks mata dan pendengaran. Yang opsi 2 cerebellum, mengatur keseimbangan. Dan opsi 3 kelenjar hipofisis, mengendalikan sekresi hormon pada tubuh manusia. Dan yang opsi 4 talamus, mengatur perasaan dan respon hal yang terjadi. Nah, jawaban yang tepat adalah opsi 3, kelenjar hipofisis, mengendalikan sekresi hormon pada tubuh manusia. Next time. Nah, kelenjar pituitari atau hipofisis adalah kelenjar produsen hormon tertentu yang bertindak sebagai pengendali berbagai aspek tubuh manusia. Hormon yang diproduksi oleh hipofisis membantu mengatur pertumbuhan, tekanan darah, produksi dan pembakaran energi, dan berbagai fungsi organ tubuh lainnya. Kelenjar ini sering dijuluki kelenjar master karena hormon yang disekresi olehnya mengatur fungsi kelenjar lain juga. Hormon-hormon ini dapat diproduksi baik dari depan anterior atau bagian belakang posterior dari kelenjar tersebut. Next slide. Jadi dari penjelasan sebelumnya, jawaban yang tepat adalah opsi yang 3, kelenjar hipofisis mengendalikan sekresi hormon pada tubuh manusia. Sekian presentasi dari saya dan terima kasih. Selamat pagi Bu Ida dan teman-teman. Saya Christopher Felix, absen 7 akan mempresentasikan pembahasan soal nomor 7. Next. Proses reabsorpsi muko yang masih berguna terjadi pada bagian yang ditunjuk oleh bagian yang bernomor A1, B2, C3, D4, E5. Next. Pada tahap reabsorpsi, zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh akan diserap kembali dan dimasukkan ke dalam aliran darah. Reabsorpsi terjadi di tubulus contortus proximal dan lengkung Henle. Next. Jadi proses reabsorpsi muko yang masih berguna terjadi pada bagian bernomor 5, yaitu tubulus contortus proximal. Next. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya Devina Adelia, absen 8, akan membahas soal pra-US 11B nomor 8. Next. Soalnya adalah kelainan pada gambar di samping disebabkan oleh kekurangan hormon A. Somatotropin, B. Luteinizing hormon, C. Vasopressin, D. Tiroksin, E. Titrotropin. Next. Nah, pertama-tama saya akan membahas mengenai sekilas fungsi hormon yang tertera pada pilihan tadi, yaitu ada somatotropin. Somatotropin ini fungsinya menunjang proses pertumbuhan dan metabolisme. Lalu luteinizing hormon fungsinya membantu tubuh mengatur siklus menstruasi dan ovulasi. Lalu vasopressin fungsinya mengontrol penyerapan kembali air oleh ginjal saat menyaring limbah dari darah. Kemudian tiroksin mengatur metabolisme tubuh, dan titrotropin fungsinya memelihara pertumbuhan dan perkembangan kelenjar tiroid dan merupakan stimulator bagi sekresi hormon T4 dan T3 yang dihasilkan oleh kelenjar tersebut. Next step. Nah, penyakit yang disebabkan oleh kekurangan hormon, yang pertama ada kekurangan hormon somatotropin. Kekurangan hormon ini membuat anak sulit untuk bisa bertumbuh dengan kecepatan normal, seperti anak usianya. Ini adalah jenis kelainan yang terjadi sejak anak dilahirkan.
Yang kedua ada kekurangan hormon luteinizing hormon. Nah, pada wanita menyebabkan haid tidak teratur serta kemandulan. Sedangkan pada pria terdapat gejala hilangnya rambut di wajah atau di bagian tubuh lain, gairah seksual menurun, dan disfungsi ereksi juga kemandulan. Kemudian kekurangan hormon vasopresin. Kekurangan hormon vasopresin ini menyebabkan penyakit diabetes insipidus. Diabetes insipidus merupakan suatu kelainan yang menyebabkan ketidakseimbangan cairan dalam tubuh. Lalu kekurangan hormon tiroksin. Kondisi ini dikenal sebagai hipotiroidisme. Beberapa gejalanya adalah kelelahan dan sering mengantuk, berat badan juga bertambah. Lalu yang terakhir tirotropin. Kondisi ini dikenal sebagai hipotiroidisme. Hipotiroidisme merupakan kondisi ketika kelenjar tiroid tidak mampu memproduksi hormon tiroid dalam jumlah yang cukup. Next, Sam. Nah, jadi kelainan pada gambar di samping disebabkan oleh kekurangan hormon somatotropin. Hormon somatotropin berperan untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan secara normal sesuai usianya. Namun, pada gambar, orang tersebut mengalami kekecilan, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang tersebut kekurangan hormon somatotropin. Next, Sam. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, thank you Devina. Sepertinya penjelasan dari Devina tadi diawali oleh Devina, diakhiri juga oleh Devina ya. Begitu hari ini? Iya, Bu. Terus memang jangan sampai salah kalau somatotropin memang hanya badannya saja ya yang kurang pas dengan usianya. Jadi tidak bertumbuh dengan baik. Tapi kalau yang kretinisme, hati-hati. Kretinisme itu keterbelakangan mental. Jadi mentalnya yang nggak ngembang, ya tidak sesuai dengan umurnya. Ada juga yang keduanya, ya kretin, ya kerdil ada. Tapi kebanyakan kalau kretin, somatotropnya masih bagus, ya. Oke, tinggal 1 menit lagi. Terima kasih untuk kerjasamanya. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Semoga Ibu teh suka gini, ini teh masih ada nggak ya? Udahlah, semoga Masih saja. ada Bu, sejam lagi. Minggu depan Semoga baru ini. masih bisa ketemu, Amin, Bu. menyelesaikan semua, udah beres ya. Bu. Silahkan pindah ke ruangan berikutnya. Selamat siang. Bu. Yuk. Kalau misalnya yang kan ntar boleh minta yang 2A nggak Bu ke kelas ini? Boleh. Nanti kan ini dulu, kalau pas udah pada selesai nanti juga pada posting-postingin semua. Yang 2A-nya juga boleh diambil dua-duanya, Mangga. Oke, siap Bu. Pas sebelum pra ya diingetin aja bisi ibunya lupa ngasih tahu. Oke, siap Bu. Jangan sekarang-sekarang, mungkin merekanya lagi make kan kadang-kadang suka Ya, Bu. ada yang inilah menjaga privacy tuh. Jadi Siap, aja udah Bu. bel ya. Ya, oke. Oke, silahkan Terima kasih, pindah. Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Iya.